Kita harus cari Tuhan. Dan yang kedua, kita harus memakai akal budi kita dengan baik. Morning good traders, mengucap syukur Tuhan selalu memberikan kita berkat dan juga kehidupan pada hari ini sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di Mazmur pasal 53. Tetap semangat juga untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, hari ini kita bicara tentang orang yang bebal. Sepertinya kalau kita disebut bebal, pasti kita marah dan tidak mau begitu ya. Apalagi kalau kita disebut kamu adalah orang yang bebal begitu ya. Pasti kita tidak mau dan marah begitu. Nah, ini uniknya Mazmur ini memang berbicara tentang orang yang bebal. Dan orang yang bebal itu ciri-cirinya adalah selalu mengatakan di hatinya tidak ada Allah. Mungkin kita akan selalu mengatakan, oh iya, saya percaya Tuhan Yesus, maka saya bukan orang bebal. Betul, Anda percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi belum tentu Anda tidak digolongkan sebagai orang bebal. Nah, apa yang digolongkan sebagai orang bebal itu adalah dalam Mazmur ini, mereka yang melakukannya adalah kecurangan, busuk. Nah, kata busuk itu artinya adalah hatinya busuk, pikirannya busuk. Pikirannya itu selalu bercerita atau selalu memikirkan hal-hal yang sangat negatif dalam kehidupannya. Bahkan kalau boleh kita lebih dalam lagi, orang bebal itu dapat diartikan orang yang sangat sulit untuk mengerti. Maka dia disebut bebal. Tidak cepat tanggap, tidak mau berubah karena ia menolak pengertian dan pengajaran. Kalau kita bandingkan dengan Amsal 18 ayat 1 sampai dengan 8, contohnya di ayat yang ke-7 ya. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Jadi memang betul-betul orang yang tidak mau berubah atau orang yang menolak pengajaran, orang yang menolak nasihat, itu dapat dikatakan orang yang bebal. Sehingga apapun yang dia ucapkan dalam kehidupannya, dia lakukan dalam kehidupannya, itu menjerat dirinya atau akhirnya dia menyesal. Ya, good readers kayaknya menyesal itu tidak pernah di depan ya, menyesal itu selalu di belakangan ya. Setelah dikasih tahu, dinasehatin, dibuat pengertian, dinasehatin berdasarkan firman Tuhan dan seterusnya, bebal, nggak mau ngerti, nggak mau tahu. Dia tetap memilih jalannya, jalan yang tadi, jalan yang busuk itu, jalan yang tidak, ya pokoknya jalan yang ngaco gitu, dia tetap pilih. Dan akhirnya dia terjerat dengan pilihannya. Ya, good readers ini termasuk orang bebal kalau begini. Kalau ini pernah kita alami, maka kita itu adalah orang bebal. Orang yang susah sekali untuk dikasih tahu. Maka tidak mengherankan di ayat yang ketiga dikatakan Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi Tuhan ingin mengatakan bagaimana mengatasi orang yang bebal itu adalah orang yang selalu mencari Tuhan dan mempunyai akal budi. Nah, di sini nih kadang-kadang kita untuk bisa menghilangkan bebal kita, kebebalan kita harus cari Tuhan. Dan yang kedua, kita harus memakai akal budi kita dengan baik. Kalau akal budi kita tidak kita pakai dan kita tidak mencari Tuhan, maka kita bisa masuk ke dalam orang yang bebal. Oleh karena itu, good readers pada hari ini, mari kita renungkan apakah kita termasuk orang yang bebal atau yang bukan. Atau orang yang selalu memakai akal budi. Untuk bisa memakai akal budi dengan baik, carilah Tuhan terlebih dahulu. Maka Tuhan akan memberikan hikmat pengertian. Sehingga keputusan apapun yang kita lakukan pada hari ini, kita bisa tahu bahwa ini baik, ini tidak baik, ini salah, ini tidak salah, dan seterusnya. Itu semua bisa kita lakukan kalau kita terlebih dahulu mencari hikmat Tuhan. Atau kita mau seperti orang bebal yang tidak mau mengerti, yang tidak mau menerima nasihat dan pengajaran. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.